akan membagikan tentang satu topik yang saya percaya menjadi satu sukacita dan kerinduan hati banyak orang. Karena kalau saudara belum mengalami kemerdekaan dari yang satu ini, saudara belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Topik saya yang kedua ini saya akan beri judul kemerdekaan dari konflik. Freedom from conflict. Merdeka dari konflik. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya selama kita masih bernafas, Pak? Selama kita masih hidup. Masih menjejakkan kaki di tanah. Seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, tidak ada yang namanya dari kita ini bisa lepas dari yang namanya konflik. Konflik pasti ada. Bahkan kalau saya bisa mengatakan saudaraku, sejak dari peradaban awal manusia, jumlah manusia belum banyak, konflik sudah terjadi. Jadi kalau hari-hari ini saudara diizinkan mengalami konflik, jangan heran. Kita lihat ya, dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Buka saudaraku. Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian adalah kitab yang paling awal saudaraku, dari Alkitab kita. Dan ini baru pasal keberapa saudara? Pasal keempat. Jadi ini sangat awal sekali saudara. Kita baca ya bergantian, ayat 5 saya bacakan, saudara ayat 6 kita bergantian sampai ayat ke-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 6 dengan suara keras. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8 bersama-sama. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ini masih awal peradaban saudaraku. Manusia jumlahnya masih bisa dihitung dengan tangan, dengan jari saudara. Tetapi sekalipun jumlahnya hanya sedikit, tidak pernah yang namanya kita bisa terelak konflik, Bu. Konflik tetap terjadi. Bahkan dari sejarah Alkitab saudara baca, ini adalah murder case pertama saudaraku. Kasus pembunuhan pertama yang terjadi di dalam Alkitab. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor, apa salahnya Habel? He did nothing. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa saudaraku. Yang dilakukan Habel hanya apa saudara? Persembahannya itu diterima Tuhan. Sedangkan persembahan Kain kakaknya tidak diterima oleh Tuhan. Habel bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, yang namanya konflik bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Baik saudara mau atau saudara tidak mau, konflik bisa terjadi saudaraku. Tapi izinkan saya mengatakan kepada saudara pagi hari ini, dengar baik saudaraku. Sangat penting bagi kita untuk mengerti bahwa yang namanya konflik tidak bisa dihindari. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, kenapa kok bisa begitu? Kenapa konflik tidak bisa dihindari? Sederhana saudaraku, jawaban saya simple. Kita ini manusia yang tidak sempurna, Pak. Berinteraksi dengan sesama manusia lain yang sama-sama tidak sempurna. Belum lagi ditambah, seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang sama persis. Satu jemaat, satu masalah.
1000 jemaat, 1000 masalah, saudaraku. Kita ini semua punya beda selera, beda kemauan, beda latar belakang, beda cara pikir. Kalau disatukan, seru, saudaraku. Itu sebabnya hari ini poin saya yang pertama, saya ingin mengatakan ini kepada saudara, ada begitu banyak orang menghindari yang satu ini. Tapi bolehkah saya mengatakan konflik tidak pernah bisa dihindari. Konflik selalu ada, saudara. Tapi saya akan masuk yang selanjutnya, dengar baik. Sekalipun konflik tidak bisa dihindari, ada perbedaan antara terlibat konflik dengan terikat konflik. Saya ulang ya saudaraku, konflik tidak bisa dihindari. Tapi ada perbedaan antara kita terlibat konflik, yang namanya terlibat konflik, semua orang terlibat konflik. Tapi terikat konflik, it is a choice. Itu adalah satu pilihan. Di tahun 1939 saudaraku, ada seorang bernama Malcolm McTaggart. Malcolm McTaggart ini bekerja di sebuah perusahaan railway, saudara. Satu ketika saudaraku, dia mengambil izin cuti yang terlampau panjang. 2 minggu dia mengambil izin cuti, setelah dia masuk saudaraku, dari perusahaan menyatakan izin cuti yang diizinkan seharusnya hanya 1 minggu. Sehingga akhirnya setelah dia masuk kembali ke kantornya saudaraku, diputuskan oleh perusahaan dia dipecat. Dengan satu catatan, dia dipecat karena melakukan pelanggaran serius. Malcolm McTaggart tidak terima saudara, dia merasa keputusan yang hanya sepihak dan dia merasa diperlakukan tidak adil saudaraku. Dia marah sekali, dia jengkel sekali dengan keputusan perusahaan. Terlibat konflik saudara. Tapi Malcolm McTaggart bukan hanya memutuskan untuk terlibat konflik, dia memutuskan untuk tidak pernah mengampuni perusahaan tempat dia bekerja seumur hidupnya, saudara. Dan apa yang dia lakukan, saudara, sesuatu yang sangat tidak biasa. Begitu marahnya dia mengambil satu keputusan, dia mengubah namanya ke catatan sipil, saudara. Setiap kali dia sangat terngiang-ngiang dengan keputusan dari perusahaan yang mengatakan pelanggaran serius. Sehingga dia mengubah namanya ke catatan sipil menjadi pelanggaran serius. Dia meninggal di usia yang ke-74 tahun saudaraku. Tapi seumur hidupnya, setiap kali dia pergi ke satu tempat, dia berkenalan dengan seseorang. Dia ditanya, siapa namamu? Dia akan menjawab, namaku pelanggaran serius. Sama seperti saudara dan saya, kita kan pasti bingung saudara. Yang benar, masa namanya sungguh-sungguh pelanggaran serius? Justru itulah yang menyebabkan dia memilih saudaraku mengganti namanya hanya dengan satu tujuan. Setiap orang bertanya, dia bisa bercerita apa yang sudah dilakukan perusahaannya. Betapa sikap yang tidak adil sudah dia terima. Bagaimana dia dipecat secara sepihak oleh perusahaannya. Sampai di hari kematiannya, istrinya pun mendaftarkan kematian atas nama pelanggaran serius. Coba lihat kiri kanan, katakan, Pak, jangan seperti itu. Coba saudaraku lihat kiri kanan, kasih salam. Namaku bukan pelanggaran serius. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terlibat konflik tidak bisa dihindari saudara. Tapi doa saya pagi hari ini, tidak ada satu pribadi di tempat ini yang mengizinkan dirinya, hidupnya terikat dengan konflik. Saudara bisa belajar dari sejarah saudaraku. Orang-orang hebat di dalam Alkitab.
Mereka terlibat konflik, yes. Tapi keputusan mereka untuk merdeka dari konflik itulah yang membuat mereka bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Masih ingat kisah Abraham, saudaraku? Kurang hebat apa Abraham ini, saudaraku? Bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Apa enggak pernah terlibat konflik, Pak? Terlibat konflik dengan siapa? Lot. Lot itu siapa? Lot itu bahkan saudara Abraham sendiri. Anak dari kakaknya Abraham, saudaraku. Lot ini adalah apa bahasanya kalau kita, saudara? Keponakan, saudara. Satu ketika saudara bisa baca di dalam Alkitab sampai meruncing sekali masalahnya, saudara. Gembalanya Abraham bertengkar dengan gembalanya Lot. Terlibat masalah enggak? Yes. Tapi masih ingat satu kisah di mana Abraham berdoa, saudara. Ketika Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Masih ingat, saudaraku? Lot memilih jalan untuk tinggal di Sodom. Sekalipun Abraham terlibat konflik dengan Lot, dia memperjuangkan Lot sampai titik darah terakhir, saudara. Dari doa Abraham itulah Tuhan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Lot dan seisi keluarganya. Abraham terlibat konflik, saudaraku, tapi dia memutuskan untuk merdeka dari konflik. Saya tidak tahu dengan masalah saudara apakah hari-hari ini ada di antara saudara yang terlibat dari konflik, saudara. Tapi bolehkah saya mengatakan, putuskan untuk merdeka dari konflik. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Konflik itu hanya akan membuat kita tumpul. Oh yes, yes. Tumpul apa? Coba saudara renungkan, yang namanya orang terlibat konflik, tumpul sukacita, saudara. Itu bisa ada konflik, saudara, oh yes, konflikku banyak, bisa? Gak mungkin. Orang yang terlibat konflik, saudaraku, semakin banyak konflik yang saudara hadapi, semakin tumpul sukacita kita. Orang yang terlibat konflik yang terjadi apa, saudara? Ujung-ujungnya kalau boleh saya mengatakan yang ada hanya pahit. Kalau sudah hidupnya pahit, saudara, memangnya kerja enak, saudara. Halo, di sini pernah ada yang mengalami konflik? Boleh saya lihat tangan-tangan terlambai? Saya tanya, saudara, kalau konfliknya banyak, kerja itu semangat atau kerja malas, saudara? Malas. Tiap hari bangun tidur yang ada rasanya sudah capek. Enggak ngapa-ngapain juga sudah capek. Itu sebabnya izinkan saya pagi hari ini mengatakan merdeka dari konflik. Dan senggol kiri kanan saudara yang datang dengan suamimu atau istrimu katakan, Pak, itu adalah pilihan. Mah, itu pilihan. Konflik tidak bisa dihindari, yes. Tapi lepas dari konflik, menang dari konflik, merdeka dari konflik, itu adalah satu keputusan yang bisa kita bersama-sama buat. Dan kerinduan saya, saudaraku, orang-orang yang merdeka dari konflik. Saudara tidak menjadi tumpul, orang-orang yang merdeka dari konflik. Selalu ada hal yang bisa kau pelajari, kau petik dari sebuah konflik, saudaraku. Kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih bijaksana. Jadi lebih wise, Ibu. Masalahnya, saudaraku, saya menyadari kalau ditanya, saudara, ada di sini yang kepengen terikat selamanya dengan konflik atau enggak, saudara? Enggak ada ya. Apa ada di antara saudara yang bangun tidur terus ngomong sama diri kita sendiri, pagi ini aku memutuskan terikat oleh konflik. Enggak ada, saudaraku. Tapi yang jadi masalah kalau kita pikir-pikir ya, saudaraku, kita disekolahkan. Bahkan anak zaman sekarang itu sudah sekolah dari usia masih kecil-kecil, betul ya Bu Aling ya? Aduh, anak saya itu yang pertama Jessica, sudah apalagi yang ibu-ibu muda. Baru anak pertama, hobinya nyekolahin anak, sudah. Jessica dulu anak saya pertama, saudaraku, sudah saya masukkan sekolah, itu 1,5 tahun. Kenapa kita orang tua kepengen anak dididik yang terbaik? Daripada di rumah, hanya main-main, biar dia sekolah, kan gitu, saudara. Seringkali kita menyekolahkan anak untuk belajar apa? Berhitung.
Betul ya? 6 kali 8, 48, 3 kali 4, 12. Kita belajari anak untuk berhitung. Kita sekolahkan anak supaya dia bisa membaca. Tapi kira-kira ada nggak sih saudara sekolah mengatasi konflik gitu saudaraku? Nggak ada ya. Kadang bahkan kita orang tua aja lupa mengajarkan kepada anak kita bagaimana mengatasi konflik. Kita tumbuh dewasa, tidak tahu cara menyelesaikan konflik. Hari ini saudaraku, nanti di poin saya yang ketiga, saya akan mengajak kita melihat bagaimana cara kita menang dari konflik. Tapi sebelum saya masuk poin saya yang ketiga, saya akan membagikan kepada saudara, apa sih untungnya kita ini merdeka dari konflik? Saya akan mengajak saudara masuk poin saya yang kedua, kita buka ayatnya saudaraku. Apa keuntungannya kita merdeka dari konflik? Yang pertama saudara bisa catat, kerohanian kita akan bertumbuh dengan cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 13 bagian B saya bacakan. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kita beralih lagi saudaraku 1 Petrus 2. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Boleh kita baca bersama hanya 2 ayat? 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasul Paulus itu kalau pergi kemana-mana saudaraku, dia selalu membawa satu pesan ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Menurut saudara kenapa? Sederhana saudara. Tidak ada perpecahan di dalam gereja yang bisa membuat jemaat bertumbuh. Saudara. Yang mengerti katakan amin. Perpecahan tidak pernah mendatangkan pertumbuhan saudaraku. Yang namanya perselisihan, yang namanya konflik saudara. Itu hanya membawa kebencian, sakit hati, marah. Dan semua atmosfer itu percayalah saudaraku. Saya harus mengatakan kepada saudara, itu mendatangkan satu atmosfer yang sangat tidak menyenangkan di dalam gereja. Yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh, gereja stagnan saudara. Di mana ada perpecahan selalu gereja itu pasti stagnan. Tidak bisa gereja bertumbuh. Itu sebabnya Rasul Paulus sengaja mengingatkan, berusahalah hidup damai. Kenapa saudaraku? Bolehkah saya katakan ini para pelayan Tuhan? Di mana ada persatuan, kesanalah berkat akan dicurahkan. Doa saya ibadah jam 8 pagi ini para pelayan Tuhannya rukun sehati bersatu. Karena di mana ada persatuan berkat dicurahkan. Dari tempat ini saudaraku ibadah jam 8 ini ketika ada persatuan bukan hanya sampai segini saudara. Sampai di belakang, di ujung paling belakang. Penuh di dalam nama Yesus. Karena ada persatuan saudaraku. Di mana ada perpecahan. Yang ada hanya kerugian saudara. Yang ada hanya kerugian. Yang kedua saudaraku. Yang kedua apa berkat dari merdeka dari konflik ini? Yang kedua. Menikmati masa depan yang baik. Kita akan punya masa depan yang baik. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya saudaraku. Sampai ayatnya yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
berusaha mendapatkannya. Kenapa saudaraku? Suami istri yang konflik terus, Pak, gak ada masa depan di sana. Orang tua anak yang konflik terus, bertengkar terus, gak ada masa depan di sana. Perusahaan yang isinya departemen satu dengan yang lainnya, konflik sana, konflik sini, tidak ada masa depan. Pelayanan saudaraku, yang isinya konflik terus. Sudah Senin sampai Jumat masalah, hari Minggu datang ibadah masih masalah lagi. Saya tanya, para pelayan Tuhan, kalau seperti itu, semangat rajin melayani atau malas melayani? Malas saudara. Konflik tidak membawa masa depan. Satu kali saudaraku, ada peternak domba jengkel sama tetangganya saudara. Kenapa dia jengkel? Dia punya domba-domba banyak saudaraku. Kebetulan nih si tetangga punya anjing saudara. Anjingnya ini ras percampuran sehingga mirip seperti serigala saudara. Nah si tetangga samping merasa jengkel dengan tetangga yang punya ternak domba yang banyak. Sedang dia nggak punya. Akhirnya dia sengaja saudara, dia lepaskan aja anjingnya saudaraku. Setiap kali anjing ini dilepaskan saudara, malam hari, karena dia punya keturunan serigala saudaraku. Anjing ini akan mengendap-endap saudara. Dia akan masuk ke kandang dari domba-domba itu saudaraku, senang sekali. Setiap malam ada saja domba yang kalau enggak terluka, mati saudara. Kira-kira kalau saudara jadi peternak dombanya ini jengkel atau jengkel saudara? Jengkel saudara. Dia marah saudara. Ini tetangga gak tahu nih. Kurang ajar nih tetangga. Kira-kira kalau saudara jadi peternak dombanya, apa yang akan saudara lakukan? Halo? Tembak aja anjingnya gitu saudaraku. Atau apa yang akan saudara lakukan? Apa saudara? Dipasang pagar pembatas saudaraku. Wah jengkel-jengkel marah saudara. Diburu anjingnya gitu saudara. Kira-kira apa yang menurut saudara dilakukan si peternak ini saudara? Ternyata saudaraku, ada dari ibu yang tahu nih. Ternyata ini peternak yang bijaksana saudara. Alih-alih dia marah, dia tembak nih serigala, dia capek-capek malam hari harus mengendap-endap cari serigala ditembak. Alih-alih dia kitari semua halamannya dengan pagar besi, pagar mungkin berduri saudaraku. Ini peternak domba bijaksana. Satu kali dia datang ke tetangganya saudaraku, dia katakan, aduh tetanggaku yang baik hati. Katanya saudaraku, wah terima kasih. Selama ini kita sudah bertetangga, hubungan kita baik. Izinkan aku mengucapkan terima kasihku, mengungkapkan rasa sukacitaku. Dia berikan saudaraku 2-3 ekor domba kepada tetangganya. Sejak saat itu saudara, karena si tetangga sudah punya 2-3 ekor domba, dia mikir, nanti kalau serigalanya aku lepas, matilah dombaku. Dari situ saudaraku, sejak hari itu dia ikat serigalanya. Dia pastikan di malam hari serigala ini tidak bisa berkeliaran. Suami istri di sini, halo? Halo? Berapa banyak kalau kita mau jujur saudaraku? Ketika kita terlibat konflik, yang luka itu sebenarnya siapa tuh saudara? Kalau saudara mendiamkan pasangan, menurut saudara, yang paling jengkel itu siapa? Ya diri kita sendiri saudara. Kalau kita mau jujur saudara, kalau kita mau jujur, pada akhirnya bukan hanya kita yang menang atau Shana yang menang, tapi pada akhirnya dua-dua sama-sama kalah. Tidak ada masa depan dari konflik saudara.
Satu ketika ada seekor ular, saudaraku, dia menyusup masuk ke garasi seorang penebang. Ular ini menyusup karena gelap, lampu padam, saudara, dia nggak bisa lihat. Dia bergerak, dia merambat, saudaraku, tiba-tiba, saudara, dia ini merambat di sebelah gergaji, saudara. Karena dia merambat di sebelah gergaji, dia merasa sakit, saudara. Dia sakit. Ketika dia merasa sakit, reaksi pertama orang sakit, apa yang saudara lakukan? Kita balas menyakiti. Betul ya? Orang yang sakit akan membalas untuk menyakiti. Sama dengan ular ini, saudara, dia merasa disakiti, hanya dia nggak melihat, dia nggak tahu ini apa. Dia pikir ini ada binatang yang berusaha menyakiti dia. Akhirnya, saudaraku, reaksinya dia patuk gergaji ini, saudara. Dia patuk gergaji ini. Semakin dia patuk gergaji, saudara tahu apa yang terjadi? Mulut dari ular ini semakin berlumuran darah, semakin sakit, saudara. Semakin dia merasa sakit, dia patuk lagi gergaji ini. Dia patuk terus gergaji ini, saudaraku. Akhirnya keesokan harinya, saudara, tukang kayu ini mendapati seekor ular besar ini mati di samping sebilah gergaji. Suami istri, bapak ibu, halo. Ketika saudara saling menyakiti hanya berakhir dari kita membunuh satu dengan yang lain. Semakin saudara keluarkan kata-kata yang menyakiti, saudara disakiti, orang lain juga disakiti. Tapi tahukah saudara berapa banyak dari kita ibu-ibu kalau mau jujur, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti suami kita, kita sebenarnya yang paling disakiti. Itu sebabnya hari ini saya mengajak saudaraku, saya akan membagikan 3 hal, saudara. Bagaimana kunci kita merdeka dari konflik ini. Siap ya saudara ya? Siap saudaraku? Karena belum tentu semua kuncinya enak loh. Merdekanya enak. Kunci untuk merdekanya belum tentu kita suka untuk melaluinya. Yang pertama saudaraku, yang pertama dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Halo, kerendahan hati ini Bu, gerbang menuju kebebasan. Hampir 90% masalah konflik sebenarnya bisa selesai asalkan ada salah satu yang mau merendahkan hati. Masalahnya saudaraku, seringkali konflik tidak selesai. Istri merasa disakiti suaminya. Suami saya itu pastor, keterlaluan sekali. Istri merasa puas ketika saudara bisa balas menyakiti. Tapi sesungguhnya saudaraku, bukankah 2 itu sudah menjadi 1? Suamimu itu separuh dirimu, saudara. Betul? Ketika saudara menyakiti separuh dirimu, saudara menyakiti dirimu sendiri. Ada begitu banyak masalah yang sesungguhnya kalau saja ada sedikit kerendahan hati untuk memulai, saudaraku, tidak akan berakhir dengan kehancuran. Sebab di sini yang selama menikah, Bu Clara sudah menikah dengan Pak Dhani berapa tahun ya Bu? 27 tahun ya Bu. Pak Dhani, selama 27 tahun menikah Pak, pernah bertengkar enggak Pak? Atau saya balik ya saudara, enggak pernah bertengkar Bu. Bertengkar saudaraku. Bahkan suami istri juga bertengkar saudara. Ayah anak di tempat ini,
atau orang tua dengan anaknya. Sebaik-baiknya orang tua, Pak, bertengkar enggak sama orang tua, Pak? Pernah enggak, Pak? Pernah ya, Pak ya. Tapi hari ini saudaraku, bolehkah saya mengatakan ini, saudara? Bolehkah saya minta satu hal ini hari ini? Izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Di antara saudara, saya tahu ada saudara di tempat ini, saudaraku. Hidupmu masih terikat dengan konflik. Saudara datang di tempat ini dengan capek. Saudara datang dengan beban berat. Kenapa? Konflik upon konflik upon konflik upon konflik tidak pernah berhenti-hentinya. Kau capek, kau lelah. Tapi Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Belajarlah dari aku, kata Yesus. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau Bapak kita yang di surga, teladan kita pun belajar merendahkan hatinya. Bolehkah saya berkata, lebih lagi kita anak-anaknya. Doa saya, saudaraku, hari ini kalau ada para pelayan di Tuhan di tempat ini yang sedang terlibat konflik satu dengan yang lain, saudara. Mungkin anggota dengan KKS-nya, anggota dengan pemimpinnya, sesama pelayan Tuhan. Loh, kalau konflik kayak gitu, saudaraku, sama-sama konflik, saya tanya, ke gereja enak enggak sih, saudara? Hah? Ketemu, puji Tuhannya tuh gereja kita ini pintunya banyak sih ya, saudaraku ya. Jadi kalau mau terhindar itu masih bisa, saudaraku. Tapi apa sih enaknya, saudara? Ketemu yang satu melengos kanan, yang satu melengos kiri. Apa sih enaknya? Halo? Nanti mau keluar, lihat dulu. Dia keluar dari pintu yang mana? Dipastikan gak keluar dari pintu yang sama. Apa sih enaknya? Yang mengerti katakan amin. Bolehkah saya tantang saudara? Pulang dari tempat ini. Pulang dari tempat ini. Ambil langkah iman. Rendahkan hati satu dengan yang lain. Pulang dari tempat ini kalau ada yang berselisih, saudaraku, suami istri, kemarin malam masih diem-dieman. Mau datang ke gereja aja masih diem-dieman. Halo, saya tantang, siapa yang lebih dulu mau merendahkan hati? Kenapa, saudaraku? Kita lihat ayatnya. Kita lihat Amsal 29 ayat 23, apa kata firman Tuhan? Keangkuhan merendahkan orang. Jadi jangan salah. Kalau saudara merasa orang lain yang bermasalah, sesungguhnya kita harus introspeksi diri, saudara. Keangkuhan justru merendahkan kita. Tetapi orang rendah hati menerima pujian di hadapan Tuhan. Oh yes. Saudara boleh kelihatannya kalah. Tapi di hadapan Tuhan engkau menang, Bu. Engkau menang. Ada upah yang besar menanti orang yang rendah hati. Tapi yang kedua, saudaraku, poin saya yang kedua, gak cukup cuman rendah hati saja, saudara. Gak cukup cuman rendah hati saja. Yang kedua harus ada inisiatif untuk membangun komunikasi. Saudara rendah hati doang, tapi setelah itu saudara, aku rendah hati. Coba dilihat, siapa duluan yang mau ngomong. Rendah hati doang, saudara nggak ngomong, nggak ada memulai percakapan. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat juga nggak selesai, Bu. Yang mengerti katakan amin. Dibutuhkan salah satu pihak inisiatif. Satu ketika ada satu kejadian yang lucu, saudaraku. Menimpa dari satu pasangan presiden Amerika yang sangat terkenal, saudara. Ada yang pernah mendengar nama Abraham Lincoln? Kita semua pasti pernah mendengar ya, saudaraku, patungnya terpampang besar. Ternyata
satu ketika Abraham Lincoln ini bertengkar dengan istrinya, saudara. Pertengkaran begitu sengit, seperti biasa yang namanya suami istri. Di sini siapa yang suami istri pernah ngalami seperti Abraham Lincoln ini? Saya juga pernah, saudara. Kita bertahan lama-lamaan siapa yang sampai akhirnya, paling akhir bicara yang menang. Saya pikir kadang suami istri itu lucu, saudaraku. Bukan cuma anak-anak. Anak saya berdua, Jessica, Gaby itu saudara, kalau saya jengkel sepanjang perjalanan, panjang, nggak bisa diem saudaraku. Tanya terus, are we there yet? Katanya. Kita sudah sampai belum? Berapa lama lagi? Berapa jam lagi? Kalau saya jengkel saudara, saya kasih pertandingan. Siapa yang berhasil diam sampai akhir, dia yang menang gitu saudaraku. Dasar anak-anak masih bisa ditipu saudaraku. Nah ternyata suami istri ini juga sama saudara. Bertengkarlah mereka memutuskan, enak aja, aku tidak akan berbicara, lihat aja siapa nanti yang paling akhir. Nah masalahnya saudaraku, si Abraham Lincoln ini sekalipun bertengkar dengan istrinya, dia kan tetap harus kerja. Besoknya dia itu ada tugas kenegaraan yang sangat penting, dan dia butuh istrinya membangunkan dia jam 6 pagi. Biasanya yang bangun pagi duluan istrinya. Nah karena dia jengkel saudara, dia nggak mau minta tolong sama istrinya. Dia nggak mau ngomong, sayang tolong ya besok Pak bangunkan saya jam 6. Karena dia gengsinya tinggi saudara, dia tulis di secarik kertas. Jangan lupa ya, besok bangunkan aku pagi-pagi jam 6. Dia taruh persis di samping tempat tidur istrinya, dia tahu istrinya akan bangun pagi, ambil kacamata di meja samping tempat tidurnya. Dia taruhlah kertas itu. Saudaraku, tiba-tiba dia kaget saudara. Dia bangun, dia lihat jam 11. Tugas kenegaraan penting saudara. Dia mau marah. Dia lihat di samping mejanya saudaraku, di samping ranjangnya, di mejanya ada tulisan, bangun, sudah jam 6 gitu saudara. Dia mau marah, dia gak bisa marah saudaraku. Coba saudara perhatikan, konflik hanya menyebabkan kerugian. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya boleh lebih keras lagi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastikan hari ini saudaraku, saudara lebih dulu memulai komunikasi. Para pelayan Tuhan di sini, halo. Nanti yang sudah diem-dieman saudara, pulang dari tempat ini ya, saya tantang saudaraku. Saya tantang, siapa yang lebih dulu datengin. Datengin saudara. Datengin peluk saudaraku. Katakan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya yang salah. Kadangkala saudaraku, kita harus belajar satu hal ini. Yang jadi masalah tambah parah saudara. Adalah ketika kita memulai komunikasi ngomong. Kita ini bukan mau merendahkan hati. Gerbangnya tadi apa? Rendah hati dulu ya saudara. Masalahnya ketika kita komunikasi, kita kepingin buktiin siapa yang benar, siapa yang salah. Mau sampai selamanya jujur, kita selalu benar, dia selalu salah. Yang mengerti katakan amin. Apa pernah ada saudara dalam konflik, saudara berpikir, kayaknya aku yang salah ya. Dari dulu setahu saya saudaraku, saya yang benar, dia yang salah. Sejak kapan dia benar? Bila perlu dia benar juga kita salahkan dia saudaraku. Benar? Loh benar, orang itu kalau sudah bertengkar sampai di titik tertentu, saudara enggak peduli masalahnya apa, saudara peduli menang kalah saudara. Betul? Mau saudara tahu dia ngomong benar, saudara debat saja. Yang penting saudara menang, kenapa? Harga diri. Si istri harga diri tinggi, si suami gengsi tinggi. Ketemulah dua-duanya saudaraku. Kapan selesainya?
Kalau saudara memulai komunikasi, perhatikan yang pertama saudaraku. Yang pertama, kunci komunikasi yang pertama, jangan lupa gerbangnya rendah hati dulu. Setelah gerbangnya rendah hati Pak, datang sama Tuhan dulu. Saudara. Bereskan sama Tuhan dulu. Orang yang hatinya masih sakit, gak akan bisa mengampuni. Minta kasih yang dari Tuhan mengguyur kita dulu saudaraku. Penuhi kita dulu. Saudara nggak peduli mau pendeta, mau pelayan Tuhan tingkat tinggi macam apa juga, sakit hati tetap sakit hati Bu. Kadang tuh saya heran saudara, ada jemaat tanya, memangnya pendeta bisa bertengkar Bu? Loh pendeta kalau bertengkar lebih parah saudara. Dua-dua keluar ayat saudara. Nggak selesai saudaraku. Jadi yang pertama saudaraku, gerbangnya rendah hati dulu, tapi setelah itu datang di hadapan Tuhan dulu. Enggak peduli siapa yang salah, siapa yang benar saudara. Ketika saudara memulai komunikasi, bukan siapa salah, siapa benar. Sekalipun saudara 99% betul, dia 1% betul. Kita yang salahnya hanya 1%, datang minta maaf terlebih dulu. Ini yang dilakukan satu orang yang begitu luar biasa saudaraku, Abigail. Kita buka ayatnya, 1 Samuel pasal 25, ayat 23 sampai 28. Bantu saya ya saudara, kita baca bergantian ya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkan perkataan hambamu ini." Sebelum kita lanjutkan saudaraku, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang masih tahu, masih ingat ceritanya saudara? Daud itu setelah sekian tahun saudara, dia itu menjaga harta kekayaannya Nabal. Dia yang kalau posisi sekarang ini, dia ini kepala keamanannya saudara. Dia memastikan Nabal itu tidak diganggu oleh perampok sehingga menjadi semakin kaya saudaraku. Nah ceritanya di hari raya, wajar ya kita di Indonesia pun tahu ya saudaraku kalau hari raya ada sih yang namanya apa saudara? THR, betul? Ada yang namanya apa di hari raya? Kita kasih parsel, itu wajar saudaraku. Nah ceritanya di hari raya itu Daud nyuruh utusannya ngomong sama Nabal. Aku sudah jaga ternakmu, aku sudah memastikan semuanya aman. Sudilah kiranya kau memberikan kepada hambamu ini makanan, roti. Alih-alih mengucapkan terima kasih saudaraku, Nabal menantang Daud. Dia katakan kamu orang kurang ajar. Mengata-ngatai Daud saudaraku. Daud panas saudara. Ini anak gak tahu diuntung, habisi saja saudara. Nah coba kita lihat, kita lanjutkan ayat 25 tadi. Kita lanjutkan ya. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, ini Abigail istrinya. Orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. 26 dengan suara keras. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. 28 bersama, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Saya tanya saudara, Abigail ini datang sama Daud terus ngomong seperti ini saudaraku. Aku ini yang salah, aku yang ceroboh. Waktu tadi utusanmu datang, aku enggak lihat. Jadi ampuni aku yang salah. Saya tanya sudah, kira-kira apa memang benar yang salah Abigail?
Loh salahnya siapa? Abigail nggak lihat utusan Daud datang, itu salahnya siapa? Halo? Abigail bisa jadi sedang ada di dapur memasak, saudaraku. Karena bukan itu tugasnya dia. Tapi sekalipun 99,99% itu kesalahan Nabal. Coba kita belajar dari Abigail, apa kata dia? Biar aku yang salah Tuanku. Ampuni suamiku. Hari ini saya berdoa saudaraku, para pelayan Tuhan di tempat ini. Biarpun bukan saudara yang salah. Boleh saya tantang saudaraku? Jangan hanya dengar firman saudara. Firman tidak hanya untuk didengar. Firman untuk dilakukan. Pulang dari tempat ini, kalau ada yang saudara masih ada konflik dengan pelayan Tuhan lain, selesaikan saudara. Berdoa minta hikmat yang dari Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta Roh Kudus bekerja saudaraku. Datangi. Kau yang terlebih dulu minta maaf. Anak-anak di sini, halo, ada yang masih punya orang tua, anak-anak boleh lambaikan tangan saudaraku. Kalau ada di antara kita yang sudah lama sekali kita tidak pernah menelpon orang tua kita. Di Solo saudaraku, beberapa waktu lalu ketika Pastor Obaja mengkhotbahkan khotbah ini saudaraku. Rupa-rupanya saudara ada seorang anak dengan orang tua yang sudah berdiam-diaman selama bertahun-tahun saudara. Ketika dia mendengar khotbah tentang pengampunan, khotbah tentang meminta maaf seperti ini saudaraku. Pak Obaja menyarankan hal yang sama, pulang dari tempat ini jangan pulang sebelum diselesaikan. Dan sungguh saudaraku, dia telepon orang tuanya, dia bertanya, mami ada di mana? Maminya kaget saudara, karena bertahun-tahun mereka tidak berbicara saudara. Mami sedang ada di mall. Dua-duanya sama-sama jemaat keluarga Allah Solo saudara. Mami ada di mall, mami jangan pulang, aku yang ke sana. Saudara tahu di tengah kerumunan banyak orang saudara, ini anak mendatangi mamanya saudaraku, bersujud saudara. Dia minta ampun sampai dilihat banyak orang saudara. Dia katakan, mami aku minta maaf. Aku anak tidak tahu terima kasih, aku anak yang tidak tahu mengucap syukur. Itu di hadapan banyak orang saudaraku, dia bersujud, dia minta ampun, dia pegang tangan mamanya saudara. Tapi melihat hal itu mamanya hatinya diluluhkan saudaraku, hari itu. Di kerumunan orang banyak, mereka saling berpelukan, mereka saling meminta maaf saudaraku. Dan hubungan mereka setelah berbelas-belas tahun dipulihkan oleh Tuhan. Doa saya saudaraku, doa saya, alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Sebab ke sana berkat dicurahkan. Keluarga yang rukun berkat Tuhan dicurahkan. Orang tua anak yang rukun berkat Tuhan dicurahkan. Pelayan Tuhan yang rukun berkat Tuhan dicurahkan. Gereja yang rukun berkat Tuhan dicurahkan. Poin saya yang terakhir, yang ketiga saudara. Tidak cukup komunikasi saja saudaraku. Tapi punya komitmen untuk terus kuat mengatasi konflik. Komitmen yang terus menerus untuk mengatasi konflik saudaraku. Masalah banyak orang saudara. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Seringkali saudaraku kita berpikir, kita enggan saudara. Kita reluctant, kita takut menyelesaikan konflik. Kita takut kalau kita terlebih dulu minta maaf, sudah kita merendahkan hati, kita minta maaf, masih juga yang bersangkutan justru malah menghina kita. Saudara. Akhirnya saudara, ada begitu banyak orang menunda-nunda menyelesaikan masalah. Dengan berpikir waktu akan menyelesaikan masalah. Bolehkah senggol kiri kanan, Pak, Bu, waktu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah? Yang mengerti katakan amin. Masalah tidak selesai karena waktu, saudaraku. No. Harus ada komitmen dari kita untuk menyelesaikan masalah. Harus dimulai dari saya,
bukan dia, bukan kamu, bukan kalian, bukan mereka, tapi saya. Ketika saudara belajar untuk melangkah, satu langkah saudara ambil, dia akan ada di belakang saudara, menyertai saudara. 1000 langkah justru dia akan mencurahkan berkatnya atas hidup saudara. Butuh ada komitmen saudaraku. Ada kemauan yang keras untuk menyelesaikan masalah. Kenapa saudaraku? Satu ayat terakhir saudara saya akan bacakan. 2 Samuel 2:26 sampai 28. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Perhatikan ke depan saudara, siapa Abner, siapa Yoab? Abner ini panglimanya Saul. Saudara. Pada saat itu bangsa Israel terbagi menjadi 2. Mereka disebut Israel dan Yehuda. Saudara. Israel dipimpin oleh Saul, Yehuda ada di bawah Daud. Saudaraku. Yoab ini panglimanya Daud. Satu titik mereka berdua ini berperang saudara. Kalau mau kita lihat kembali saudara, mereka ini sebenarnya satu bangsa. Betul ya saudara? Mereka saling menyerang. Hari itu saudaraku 24 pahlawan-pahlawan besar, bahkan termasuk di dalamnya adik Yoab sendiri. Adik kesayangan Yoab sendiri saudaraku, hari itu mati tertikam pedang saudara. Sampai di satu titik tertentu, Abner berkata, dalam bahasa sehari-harinya dia berkata, mau berapa lama lagi sih? Mau sampai kapan pedang makan manusia? Apakah terus-menerus pedang makan darah? Sampai di satu titik Abner berkata, sudahlah, hentikan peperangan ini. Tapi yang paling menyedihkan saudaraku, kalau saudara baca jawaban dari Yoab tadi saudara. Apa yang Yoab katakan? Seandainya sejak pagi tadi kau mengatakan itu. Saya yakin saudaraku, kenapa Yoab mengatakan itu? Mungkin kalau pagi itu Abner mengatakan yang sama, adik Yoab tidak akan meninggal di peperangan hari itu. Seandainya pagi itu kau mengatakan, maka sudah berhenti saat ini peperangan ini. Kadang saudaraku, dibutuhkan satu kata dari kita. Hanya butuh satu permintaan maaf. Saudara. Permintaan maaf tanpa alasan. Permintaan maaf tanpa embel-embel. Saudara. Sorry ya, tapi kamu sih yang duluan. No. Sorry ya, tapi kalau dipikir-pikir kan bukan salah saya juga. No. Satu permintaan maaf yang tulus saudaraku, tanpa disertai pembelaan diri apapun. Hari itu, bangsa Israel berhenti berperang. Pagi hari ini saudaraku, bolehkah saya meminta setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, jangan mau terikat konflik.